Memasak makanan berkuah tidak akan lengkap tanpa kaldu yang gurih dan kaya rasa. Nah, biasanya kaldu atau sari ini diperoleh dari bahan yang direbus seperti tulang dan daging. Lalu di antara kaldu tulang dan kaldu daging, kaldu mana sebenarnya yang lebih baik dan bagaimana cara terbaik mengkonsumsinya? Kaldu merupakan sari yang diperoleh dari bahan dasar yang direbus seperti tulang, daging, ikan, jamur, atau sayur. Kaldu tulang dan kaldu daging adalah jenis kaldu yang umum dikonsumsi masyarakat karena dapat memperkuat cita rasa masakan. Kaldu tulang sama kaldu daging lebih pilih yang mana biasanya? Lebih ke tulang. Iya, dari kalau tulang tuh lebih gurih, lebih enak dan agak murahan. Iya. Saya tulang, tapi yang ada dagingnya dikit-dikit gitu. Kenapa Ibu? Itu kan sedap untuk sayur sop enak, untuk kaldu apa itu sop-sop yang kayak sop kondro kayak gitu-gitu enak. Ayam. Ayam, rebusan daging gitu ya? Iya, daging. Kenapa Mas? Ya lebih enak, empuk dan dagingnya ayam. Ya karena rasanya juga enak, ya mungkin sebagian ada manfaatnya juga. Dokter spesialis gizi Sindiawati menjelaskan, selain rasanya yang gurih, kaldu juga memiliki sejumlah manfaat. Kaldu tulang mengandung mineral, kolagen, dan asam amino. Sedangkan kaldu daging mengandung protein. Namun Cindy menyarankan untuk mengkonsumsi secara lengkap guna memenuhi kebutuhan gizi harian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sumber protein, tambahkan mineralnya, itu tentu saja sebaiknya kita mengkonsumsi juga si dagingnya. Terserah mau daging sapi, daging ayam, daging ikan, terserah. Itu akan dapatkan protein. Plus mineral yang terkandung di situ dan vitaminnya. Ditambahkan dengan sayur-sayuran. Nah itu kita akan mendapatkan juga tambahan mineral dari sayur-sayuran tersebut. Ya mungkin vitamin juga ada di situ. Jadi sebaiknya kita memang kalau mengkonsumsi lengkap. Salah satu produsen kaldu rumahan sejak 2021, Rita, memilih tidak hanya membuat kaldu dari tulang atau daging saja. Ia membuat dari tulang bersama dagingnya, seperti sapi dan ayam kampung untuk menambah kandungan gizi. Untuk pembuatan kaldu diperlukan tulang dan daging ayam kampung atau sapi. Jika ingin lebih banyak nutrisi, bisa juga ditambah sayuran dan rempah, seperti wortel, timun, daun bawang, bawang bombay, dan jahe. Jadi tipsnya, kalau mau membuat kaldu, ini harus direbus dengan suhu yang rendah dan kurang lebih direbus selama 8-12 jam. Tapi kalau pakai panci khusus dengan bahan titanium seperti ini, bisa sampai 24 jam. Rita menyarankan semua bahan direbus dengan suhu rendah sekitar 85 derajat hingga menjadi kaldu. Kemudian disaring dan biarkan dingin secara perlahan di suhu ruang. Baru kemudian dimasukkan ke dalam freezer untuk dibekukan. Nah, penyimpanannya itu harus di freezer. Kalau misalnya nggak simpan di freezer, simpannya di chiller, itu 3 hari, maksimum 3 hari masa tahannya. Kalau di freezer itu bisa 3 bulan sih. Kaldu dapat dihangatkan dan diminum secara langsung. Kaldu tanpa campuran sayur biasanya lebih cair dan bening, sedangkan kaldu dengan campuran sayur akan lebih kental. Selain itu, kaldu tulang dan daging dapat pula dijadikan kuah untuk berbagai hidangan. Misalnya, sup daging yang ditambahkan sayuran agar lebih kaya nutrisi. Selain rasanya yang lebih gurih, tentunya bermanfaat bagi tubuh. Tim Liputan, CNN Indonesia.